Saya di sini merintis lembaga Pondok Pesantren Imam Syafi'i Peraya yang berdiri tahun 2012 kurang lebih. Kemudian sekarang sudah meluluskan beberapa kali alumni untuk tingkat SD. Kemudian sekarang sudah masuk ke jenjang kuliah atau SMA kelas 1. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak, dan kita sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya saya nama Lalu Muhammad Habibi dari Lombok Tengah. Saya masuk di Al-Furqan tahun 2002 dan selesai tahun 2004. Kemudian saya di sini merintis lembaga Pondok Pesantren Imam Syafi'i Peraya yang berdiri tahun 2012 kurang lebih. Kemudian sekarang sudah meluluskan beberapa kali alumni untuk tingkat SD. Kemudian sekarang sudah masuk ke jenjang kuliah atau SMA kelas 1. Jadi yang kita sampaikan bahwasanya ketika kita belajar di lembaga pendidikan Ma'had Al-Furqan Al-Islami, kita merasakan ilmu yang begitu bermanfaat yang kami rasakan dan kami peroleh, terutama dari Ustazuna wa Syekhuna An-Rafiq Gufran. Kemudian yang kedua yaitu Syekh Ustaz Sabik Ahmad Sabik. Kemudian yang ketiga yaitu Ustaz Yusuf Abu Ubaidah. Kemudian Ustaz Abdurrahman Buton dan yang lainnya dari ustaz-ustaz kita di Al-Furqan, terutama Ustaz Abu Ubaidah yang begitu banyak telah mewariskan kepada saya pribadi dan istifadah yang begitu banyak dari beliau. Dan mungkin kesan pesan yang kita bisa sampaikan ketika saya masih berada di sana, bahwasanya kita merasakan kenikmatan yang luar biasa sehubungan dengan menuntut ilmu dalam segala kesederhanaan dan serba kekurangan uang, kekurangan makanan, kekurangan materi. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah walaupun kita belajar kurang lebih selama 3 tahun di sana. Kita merasakan faedah ilmu yang begitu banyak dan kita merasakan keberkahan yang luar biasa, sehingga terutama ketika kita merintis lembaga pondok pesantren yang kita bisa sebarkan ilmu, terutama masalah hafalan Quran, kemudian nahwu dan saraf, bahasa Arab, kemudian tafsir atau syarah hadis arba'in, dan terutama kitab Ustazuna yaitu kitab Mukhtarat dan Mulakhas. Ini yang kita rasakan faedahnya kita sebarkan di lembaga pendidikan kita. Di samping itu juga kita memiliki lembaga pendidikan yang menggembleng putra-putri kita untuk cinta kepada Al-Quran khususnya, kemudian juga kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lembaga pendidikan Imam Syafi'i Peraya menitik beratkan kepada 3 hal ini, yaitu
Penghafalan Al-Quran, kemudian menghafal hadis Rasulullah SAW, kemudian pembinaan terhadap bahasa Arab dan penjelasan tentang syarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang mungkin sedikit yang kita bisa sampaikan sehubungan dengan perkembangan Al-Furqan saat sekarang ini, bahwasanya saya secara khusus tidak begitu tahu banyak tentang perkembangan Ma'had Al-Furqan sekarang ini. Namun dari apa yang kita dapatkan informasi dari ustadz-ustadz kita, entah Ustadz Anwari Ahmad kalau kita jumpa sama beliau di acara daurah, atau Ustadz Zamroni, kemudian juga ustadz-ustadz yang lain, bahwasanya perkembangan pendidikan kita di Al-Furqan luar biasa. Dari segi fasilitas, kelas, dan seterusnya jauh sekali dengan apa yang kita rasakan terdahulu. Dan mereka, ustadz kita menyadari bahwasanya tentunya dengan banyaknya santri, kemudian banyaknya fasilitas dan bagusnya sarana yang Allah SWT berikan, itu tidak seimbang dengan apa yang beliau lihat dari kualitas yang dilihat ketika masa-masa awal terdahulu. Jadi adapun dulu ketika kita masih serba kekurangan, para ustadz kita merasakan faedah ilmu, keberkahan dan kemudahan untuk menyerap ilmu dan menyebarkan ilmu itu cepat sekali. Adapun sekarang kata beliau bahwasanya kualitas itu sudah jauh menurun karena dimanjakannya dengan banyaknya kemudahan dan sarana dan prasarana yang ada. Dan yang terakhir yang kita ketahui tentang perkembangan Ma'had Al-Furqan, yaitu pembangunan masjid yang besar dan megah, yang menampung sekian ribu jamaah, yang itu kita syukuri, menunjukkan bahwasannya kemajuan yang pesat yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ma'had kita ini ma'had yang barokah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus ittiba dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga sunnah ini tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan kalau bisa ke seluruh dunia. Jadi kalau berhubungan dengan suka duka di Ma'had Al-Furqan, suka duka yang luar biasa. Yang mana kita dulu ketika zaman masih sebelum mondok itu kita merasakan kehidupan yang mudah. Namun ketika masuk di Ma'had kita merasakan kehidupan yang banyak, yang sulit dan penuh dengan kesederhanaan. Kita tidur di kasur yang tipis, kemudian terkadang tidur di lantai. Kita belajar juga di lantai. Ya, ketika kita masuk kelas sali, kita duduk di lantai di masjid. Kemudian kita makan satu nampan 7 orang, kemudian makannya sedikit. Yang kita rasakan makan enak itu hanya ketika kita berpuasa, yani ketika berbuka puasa, yaitu hari Senin dan Kamis, yaitu Masya Allah, ini terkadang lauknya yaitu bandeng 1 ekor kita makan bertujuh, terkadang satu kerat satu potong daging ayam itu kita makan bertujuh. Itu kenikmatan yang luar biasa dengan segala keterbatasan. Kemudian juga kita ngambil air ke tempat yang jauh, ke kolam, ke tambak, kemudian kita rebus pakai drum. Itu subhanallah, rasanya sudah memang mungkin wallahu alam kalau sekarang ini mungkin tidak layak sekali untuk diminum atau air tersebut. Kemudian juga kita sampai sekarang mungkin wallahu alam kalau masalah kepayauan airnya masih tetap mungkin. Kemudian juga dari segi banyaknya nyamuk dan panas yang luar biasa, yang berbeda dengan suasana atau suhu panas di tempat kita. Ini mungkin suatu hal yang mungkin masih tetap di sana. Namun yang kita rasakan itu adalah ini serba keterbatasan dari segi makanan, kemudian juga dari segi fasilitas seperti kantin mungkin yang kita dulu belum ada ya,
kantinnya hanya makan gorengan goreng sama teman-teman di pinggir di pinggir kelas. Ya kalau sudah keluar kelas itu makan gorengan, bonggolan dan semacamnya. Dan masih kita rasakan dulu ketika kita awal masuk itu sepanjang jalan dari pondok ke jalan raya itu, jalan besar, itu masih berdebu. Jadi kalau beca itu jalannya masih berdebu. Ya. Namun ketika saya datang berziarah mungkin kurang lebih 7 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, kita dapati sudah di paping, ya sudah berkurang debunya dan sekarang mungkin sudah jauh sekali ya, mungkin sudah di sudah di hot mix, sudah di aspal, ya Allah alam. Tapi dari berita dan informasi teman-teman bahwasanya kemajuannya begitu pesat sekali. Ya dulu ketika kita merintis itu dari TK, dan itu pun gurunya sama muridnya sama jumlahnya. Gurunya 4 orang, muridnya 4 orang. Itu kurang lebih tahun 2010 atau 2009. Ya. Kemudian sedikit demi sedikit bertambah dan kita masih membentuk itu di rumah salah seorang ikhwan kita. Sampai rumahnya sudah tidak memadai, kita pindah ke tempat yang lain. Tempat yang lain itu diusir, artinya ditutup di kampung tersebut. Kita pindah lagi ke tempat yang kita bangun Pondok Putra sekarang ini. Oh, kalau masalah penolakan itu sangat sering sekali. Penolakan itu subhanallah. Penolakan pertama kali ketika kita mau mendirikan masjid ketika itu di tempat ini, di tempat kita bicara ini. Kita buat ada masyhur pembangunan masjid dari salah satu muslimin dari Mekah. Kemudian kita buat profilnya, itu di malam hari dihancurkan profilnya. Itu awalnya. Berikutnya, penolakan berikutnya ketika kita mendirikan atau membuat pondasi di demo, dan kita sampai dibawa ke kantor bupati untuk diadakan pembicaraan, ternyata tidak ada titik temu. Berikutnya di demo lagi ketika mendirikan plang yayasan, di demo sampai plangnya dihancurkan dan dipatahkan. Berikutnya demonya sudah tingkat cara baiklah sekarang. Demonya dengan mendatangkan aparat seperti polisi, kemudian kita didatangi oleh aparat desa, kepala lingkungan, mereka mendatangi kita. Dan terakhir kurang lebih mungkin 3 tahun yang lalu ketika kita didatangi di tempat ini, di Beruga ini, semua hadir di situ, kepala lingkungan semua hadir, kemudian Pak Lurah, kemudian dari utusan wakil dari Bupati, kemudian juga dari Kesbang Pol, kemudian Polsek, Polres hadir di tempat kita ini, kemudian menanyakan tentang pembangunan yang kita lakukan. Maka mereka mengharapkan supaya pembangunan itu ditunda sampai batas yang tidak ditentukan. Setelah mereka menyampaikan hajat dan keinginannya, maka kita sampaikan kepada mereka, tolong jelaskan yang selama ini kita berseteru dan tidak cocok, sebabnya apa? Itu yang kita tanyakan. Apa kesalahan kami, apa dosa kami, apa kekurangan kami, tolong disampaikan dan dijelaskan. Kalau memang betul kami salah dan keliru, nggak usah capek-capek untuk merusaknya dan menghentikannya dan menghanguskan. Biar saya sendiri yang akan rusak semua bangunan dan semua fasilitas yang ada. Nggak usah bapak-bapak untuk capek-capek mengurus masalah itu. Jika memang terbukti kami ini melakukan kesalahan atau kekeliruan atau
tidak pidana atau apa saja, sebutkan satu saja. Maka dari pihak Kesbang Pol mengatakan bahwasanya ya kami minta maaf Pak Ustadz, keberadaan kami di sini mengganggu kenyamanan Pak Ustadz, tapi sebenarnya keberadaan kami dengan Pak Ustadz itu sama seperti kita datang ke Irian. Jadi orang Irian pakai pakaian dengan koteka, kita pakai pakaian seperti ini. Kita yang pakai pakaian yang apa? Yang menutup aurat dikatakan apa? Aliran sesat. Kemudian mereka yang pakai koteka dikatakan apa? Ajarannya benar. Sampai disitulah pembicaraan dan mereka sampai sekarang ini belum pernah lagi mendatangi kami untuk minta menghentikan proses pembangunan yang kami rintis selama ini. Ya, jadi pada tahun 2001 itu kami datang ke sana untuk menikah, untuk mencari akhwat. Dan bertemu dengan Al-Ustadz Anwari Ahmad, hafizahullah ta'ala, dan dicarikan akhwat di Thalibat, dan salah seorang Thalibat tersebut dari Lombok Timur ketika itu. Dalam proses pernikahan itu, artinya melanjutkan proses itu, kami akan proses nanti kalau sudah balik di Lombok. Namun sebelum saya balik, kita ketemu dengan salah seorang ustadz di sana, yaitu bendahara ma'had ketika itu, yaitu Al-Ustadz Abdus Salam, hafizahullah ta'ala. Tapi beliau sudah terakhir, sudah lama beliau tidak lagi di sana, sudah pindah ke Malang mungkin, ya. Bahwasanya beliau mengatakan, ya akhi, antum dari mana? Dari Lombok. Antum di mana belajar? Saya baru selesai wisuda atau selesai kuliah. Nasihat ana sama antum, katanya beliau, bahwasanya antum jangan nikah dulu. Kalau bisa nggak usah nikah dulu. Antum belajar selama 1 tahun aja di sini, di ma'had di sini. Insya Allah manfaatnya dan faedahnya itu antum akan rasakan nanti selama hidup antum. Itu yang nasihat yang begitu berkesan di hati ana. Dan Masya Allah, dan betul kata beliau itu, setelah saya belajar mungkin bukan setahun tapi 3 tahun kurang lebih di sana, kita rasakan faedah yang luar biasa dengan kita bisa menyampaikan dan mengajarkan ilmu di tempat kita ini. Alhamdulillah, ketika saya masuk, kita tidak mendapati kesulitan sama sekali. Kita merasakan ilmu itu cepat sekali lengket rasanya. Subhanallah, ini mungkin wallahu alam, karena walaupun kita kuliah dulu itu kita suka dengan membaca Al-Quran. Mungkin dengan sebab itu, wallahu alam, itu yang kita rasakan. Ketika orang itu dia senang dengan Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, maka ilmu itu dia mudah untuk dia terima. Itu yang kita rasakan. Makanya ketika masuk di takhasus, kita mendapati teman-teman kesulitan sekali untuk menghafal juz amma, kesulitan untuk menghafal juz tabarak dan yang lainnya. Alhamdulillah, kita sebelumnya sudah hafal di rumah, dan kita tinggal melanjutkannya saja di sana. Pertama yang kita rasakan faedahnya itu ketika kita mengerti mufradat itu. Jadi alhamdulillah, ketika saya pertama kali mendengar mufradat manapun, langsung lengket, enggak mudah saya lupa. Itu yang kita rasakan. Dan dengan demikian kita merasakan untuk memahami itu lebih mudah, alhamdulillah. Yang seangkatan dengan saya itu namanya Ahmad Sawaludin dari Bekasi. Itu yang masih Anda ingat. Kemudian termasuk juga yang kakak tingkat sekarang ini yang masih di Al-Furqan, yaitu Ustadz yang ada bahasa Arab itu siapa namanya? Ustadz Salahuddin. Ustadz Salahuddin. Itu seangkat dengan Ustadz Abdul Wahab. Dan Ustadz Abdul Wahab ini satu tingkat di atas ana, dan beliau yang mengajar ana untuk
mukhtarat. Jadi mukhtarat ini ana masuk di pertengahan semester. Orang sudah satu semester ana masuk. Maka yang satu semester itu ana ketinggalan. Dan kami ikuti les di sore hari dibimbing sama Al-Ustaz Abdul Wahab dengan dalam kondisi lapar, terik, kemudian ini ngantuk, kita belajar di sore harinya. Kita duduk di majelisnya Ustaz Abdul Rafiq itu di kelas itu ketika sudah masuk kelas Ali. Adapun di kajian umum kita belajar sama beliau di Musholla Utsman bin Affan, kemudian juga di musholla di kampung di belakang Ma'had itu. Di sana kita belajar dari beliau secara umum gitu. Ya. Adapun secara klasik, jadi kita masuk di kelas diajar sama beliau ketika sudah masuk kelas Ali1. Dan termasuk juga beliau juga membimbing pelajaran di saat daurah bahasa Arab, kemudian juga daurah syar'iyah di setiap tahunnya di antara pas libur panjang. Yang Anda rasakan ketika berada di sana di Ma'had Al-Furqan bahwasanya Ustadz Awan itu orangnya wallahu alam, secara apa yang kita ketahui beliau itu sangat ikhlas. Jadi beliau khutbah nggak pernah menerima amplop, beliau dakwah ke sana kemari belum pernah. Jadi kita dengar beliau menerima amplop, bahkan amplopnya dikembalikan kepada pemilik masjid. Kemudian beliau menggunakan sedan warna putih kemana-mana itu, ke Kediri khususnya ngasih kajian tuh kayak sedan warna putih, dan itu hampir mungkin setiap hari dia mogok. Makanya ada tukang bengkel yang setiap hari mengerjakan perbaikan untuk mobil tersebut. Berbeda dengan sekarang, mungkin sudah ini fasilitas, mungkin mobilnya sudah bagus-bagus, tidak seperti zaman dulu. Kalau Ustaz Ahmad Sabik, beliau yang kami rasakan itu adalah masalah fikih dan ilmu usul fiqh, itu yang berkesan sekali, sampai beliau mengatakan menyayangkan sekali kalau anak itu tidak menyelesaikan sampai tuntas pelajaran beliau, karena beliau katakan semua pelajaran antum bisa ambil di mana-mana. Pelajaran pelajaran syarah hadis atau pelajaran apapun bisa antum ambil di secara online atau lewat internet segala macam. Tapi kalau masalah usul ini, masalah usul fiqh dan jadi masalah usul ilmu usul itu beliau sangat sayangkan kalau kita tidak belajar langsung di majelis, khususnya bersamaan dengan dengan beliau. Karena man hurimal usul hurimal usul. Orang yang tidak mendalami ilmu usul, maka dia tidak akan sampai kepada ilmu yang ia inginkan. Dan yang yang paling berkesan dari semua ustadz yang ada adalah Ustazuna Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, yang beliau mengajar kami ketika di takhasus selama 2 tahun. Kemudian juga ketika kami di kelas Ali, beliau banyak yang mengambil mata pelajaran, karena beliau diberikan mandat sama Ustadz Aun untuk menghandle hampir semua sebagian besar pelajaran itu, karena beliau akan meninggalkan Ma'had Al-Furqan untuk melanjutkan ke Unaizah ketika itu. Kalau Ustadz Rashid, beliau mengajarkan mulakhas, ya, qaidul lughah, dan termasuk beliau yang banyak memberikan istifadah dalam masalah bagaimana mengajarkan kitab mulakhas, karena memang itu yang beliau bidangi. Nah.
Ustaz Rahmat Hadi, beliau mengajarkan kepada anak ketika masih kelas tahun 1 kitab Al-Usul As-Salasah. Ya, Al-Usul As-Salasah beliau yang menghandle dari awal sampai akhir kitab. Jadi semua faedah yang kita ketahui atau anak ketahui di kitab Al-Usul As-Salasah itu banyak anak peroleh dari beliau. Semua yang kami atau anak pribadi peroleh itu yang kami dapatkan di Ma'had Al-Furqan kita terapkan di sini karena pendidikan kita di Ma'had Imam Syafi'i ini adalah program salafiyah sebagaimana yang dilakukan juga di Al-Furqan. Jadi kita bebas untuk menentukan mawad atau madah yang kita inginkan, terutama nahwu, sharaf, kemudian syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Al-Usul As-Salasah, kemudian termasuk penggunaan kitab Mukhtarat, kemudian Mulakhas, hampir sebagian besar ini kitab-kitab yang atau ilmu yang kita pelajari di Al-Furqan bisa dikatakan mungkin 85% kita terapkan di sini. Tetap kita menginginkan mungkin berziarah sewaktu-waktu ke sana, bertemu dengan ustaz-ustaz kita ya di sana, minta nasihat kepada mereka-mereka yang sudah berurat berakar di atas sunnah ini. Dan kita harapkan sekali nasihat dan bimbingan dari beliau-beliau yang senior yang sudah jauh lebih lama berkiprah di atas ini dakwah ilallah azza wa jalla. Ya mungkin pesan secara khusus mungkin wallahu alam yang kita ingin sampaikan kepada penuntut ilmu bahwasanya seorang penuntut ilmu yang akan dia peroleh itu adalah ilmu yang dia dapat dulu di ma'had. Selama dia menuntut ilmu di ma'had tersebut, ilmu yang selama itu yang dia peroleh atau dia raih di ma'had itu akan mewarnai apa yang akan dia tuntut setelahnya atau ketika dia terjun di masyarakat. Jadi kita sangat merasakan jadi secara pribadi bahwasanya kita itu merasa kekurangan sekali dengan ilmu karena kesempatan yang kita luangkan untuk menuntut ilmu ketika itu adalah singkat sekali. Jadi 3 tahun itu terasa singkat sekali. Kenapa tidak jadi lebih lama menuntut ilmu sehingga ini istifadah yang kita dapatkan itu akan mewarnai dan lebih mudah untuk kita peroleh ilmu yang lebih banyak lagi ketika kita sudah tamat di lembaga atau di pondok pesantren tersebut. Maka hendaknya orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dia gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk dia mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja. Iya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.